Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa diberi gaji. Bapak Ibu yang jawab salam saya doain cepat pergi haji. Jalan-jalan ke Klender, pulangnya beli getuk. Hati-hati yang nyender biar nggak ngantuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahu 'azim. Shadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa 'ala dzalika minasyahidin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalaupun Allah memberikan takdir kepada kita, menjadi takdir yang terbaik, kehidupan atau kematian, mudah-mudahan yang terbaik buat kita, husnul khatimah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini jagat media massa, jagat media sosial diramaikan dengan kunjungan Paus ke Indonesia. Ya, kita telah menjadi tamu yang baik, Pak. Tamu yang baik kita, Pak. Tamu yang baik dalam artian kita menerima tamu dengan sangat baik, mempersilahkan datang ke Indonesia dengan dana dan biaya yang sangat besar. Dan memang ukuran seorang tamu yang baik itu adalah memuliakan tamunya. Dia muslim atau bukan muslim, itu kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan tamunya, man kana yu'minu billahi wal akhir, dia beriman pada hari akhir, maka memuliakan tamunya. Tapi Islam juga melarang gulu. Apa itu gulu? Berlebihan. Gulu itu berlebihan, Pak. Urusan ibadah saja kalau berlebihan dilarang oleh agama kita. Ada orang di masjid saja nggak pernah kerja, haram hukumnya. Rasulullah pernah mengusir seorang anak muda yang tidak pernah pulang dari masjid. Turun ayat, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah olehmu kehidupan akhirat, wa la tansa, jadi jangan lupa kehidupan di dunia. Apa Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sudah menjadi tamu yang baik, tapi gulu berlebihan. Kita telah menyaksikan suatu potret yang harusnya tidak disaksikan oleh anak-anak muda. Seorang imam besar mencium kepala seorang yang memang di dalam ranah agama kita. Wabtaghi fima ataqallah. Al-haqqu bil batil, Pak. Al-haqqu bil batil. Hak batil nggak pernah bertemu, Pak. Nggak pernah bertemu, apalagi dicampur, nggak bisa. Kalau warung Padang menyampur nasi sama rendang itu biasa. Warung pojok mencampur gula dengan kopi itu biasa. Tapi hak yang batil dalam agama itu tidak biasa. Jadi dalam agama ini, Pak, nggak boleh gulu, nggak boleh berlebihan, Pak. Ya. Kadang-kadang, Pak, kita ini berlebihan, Pak, ya. Sampai dicium tangannya, sampai ada, bahkan ada seorang menteri, Pak, membawa bayinya. Menteri membawa bayinya, Pak, supaya diberkati. Kalau menteri itu seorang muslim, Pak. Menteri pendidikan lagi. Videonya ramai, Pak. Jadi hadirin rahimakumullah, saya cuma mengingatkan, kemarin pun pada khutbah Jumat saya mengingatkan jamaah, nggak boleh gulu kita, nggak boleh berlebihan, Pak. Ya. Lain kalau yang datang itu seorang ulama besar, seorang ulama besar dengan keilmuan yang kita hormati, ya kan? Kita minta doanya. Memang diperintahkan oleh Nabi, kalau ada orang yang
memiliki derajat keilmuan yang tinggi, mintalah doa darinya. Bila perlu anak kecil dipegang kepalanya sambil didoakan, Allah mubarik fihi, iya kan? Nah, ini rahimahullah, artinya apa? Kita tidak boleh gulu. Al-gulu itu berlebihan, tidak boleh berlebihan. Hukumnya haram. Apalagi yang memberikan contoh adalah seorang imam besar. Imam besar, ya kan? Selama ini yang kita hormati, nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bulan yang lalu saya nggak bisa hadir karena saya harus ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin. Alhamdulillah ada seorang pengusaha besar di sana, temannya Haji Hisam, yaitu Bapak Haji Hasnur, memberangkatkan karyawannya itu 4.000, jumlah karyawannya 4.000. Mereka punya perusahaan tambang batu bara, tambang minyak sawit segala macam. Memberangkatkan 100 karyawannya untuk umroh bersama saya. Insya Allah setiap tahun karyawannya 4.000. Mintanya yang program VIP. Diberangkatkan semua, uang sakunya 7,8 juta satu orang dibagikan. Luar biasa. Mudah-mudahan banyak pengusaha-pengusaha seperti itu di Indonesia, Pak, yang memberangkatkan karyawannya berangkat umroh. Dari mulai tingkat OB, supir sampai tingkat manajer. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang mengarungi samudra ayat kursi. Kita semua hafal ayat kursi, ya kan? Nggak ada di antara kita yang nggak hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita hafal semuanya, dari kecil kita hafal. Bahkan di rumah-rumah pada saat pengajian selalu dibaca ayat kursi ini, Pak. Ya kan? Cuma sedikit sekali orang yang memahaminya. Nah itu Pak, itu masalahnya. Sedikit sekali orang yang mengarunginya. Sedikit sekali orang yang, untuk apa nih ayat kursi? Gitu kan? Untuk apa nih ayat kursi? Padahal Allah turunkan ayat yang agung ini, Pak. Dan adanya di surat Al-Baqarah ayat 255. Ya. Saya akan terangkan sedikit apa sebabnya ayat kursi ini lebih agung dari ayat yang lain, supaya kita lebih yakin. Sesuatu itu kalau tahu, kalau yakin, kita membacanya lebih punya bobot, ya kan? Kalau hanya baca ayat kursi biasa. Tapi kalau kita yakin, kita tahu, oh ternyata ayat kursi hebat, kita akan lebih berbobot membacanya. Kita akan lebih membutuhkannya. Kita akan lebih lebih terikat padanya. Kita akan punya perasaan begini nih, Pak. Kalau nggak baca nggak enak. Kalau nggak baca nggak enak. Kalau dalam ilmu psikologi namanya itu sugesti, Pak. Jadi doa itu harus ada sugestinya. Contoh sugesti itu kayak gimana, Pak Ustaz? Sugesti itu gini, Pak. Ini sugesti ya. Di warung tuh, Pak. Di warung tuh ada 3 obat sakit kepala. Yang pertama Paramek, yang kedua Panadol, yang ketiga Bodrek. Yang lain banyak lah ya. Banyak ya. 3 ini, Pak, isinya sama, cuma mereknya beda. Apa isinya? Paracetamol. Sama, Pak. Saya punya teman dokter, Pak, ahli farmasi, isinya sama. Cuma mereknya berbeda. Tapi kenapa ada orang, saya cocoknya pakai Paramek, gitu ya? Saya cocoknya pakai Panadol. Pokoknya kalau nggak pakai Paramek, nggak mau saya. Satu ketika sakit kepala dia. Aduh, kenapa Pak? Kata anaknya, sakit kepala, dibeliin sama dia Pak Bodrek. Ini Pak, ih Bapak mah biasanya pakai Paramek, gitu. Padahal isinya sama. Kenapa bisa begitu? Itu karena sugesti, Pak. Saya sugestinya sama Paramek, saya sugestinya sama Panadol, saya cocoknya sama Bodrek. Ternyata, Pak, dokter psikologi bilang sugesti itu bisa menyembuhkan. Yang salah tuh, Pak. Kenapa? Kalau kita minum Bodrek, sakit kepalanya nggak pernah hilang. Ya Allah, ini sakit kepala dari sore nggak pernah hilang. Minum Bodrek, begitu dia ganti sama sesuatu yang dia biasa minum, namanya apa? Paramek, hilang, Pak.
Sebetulnya yang menyembuhkan bukan paramek, bukan panadol, bukan bodreknya. Apa tuh? Sugestinya, Pak. Keyakinannya. Nah, pagi ini saya ingin memberikan sugesti kepada kita semua bahwa ayat kursi itu hebat, ayat kursi itu agung. Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal itu dikarenakan di dalam terdapat nama-nama Allah, kehebatan Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Itu kata Imam Nawawi. Jadi pertama kali sebelum kita membaca ayat kursi, yakini dulu bahwa saya sedang membaca kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Dan poin pertama sudah didapat ya, bahwa di dalam ayat kursi itu terdapat pengakuan kita terhadap kerajaan Allah. Pak, orang bisa manjur ketemu sama dukun itu karena ada sugesti, Pak. Maerot itu, Pak, di Sukabumi, Pak. Kalau Maerot itu pengen ngantri, Pak, walaupun Maerotnya udah meninggal, anaknya sekarang. Kenapa orang pergi ke Maerot? Karena sugesti, Pak. Karena sugesti. Padahal sama sekali Maerot nggak pernah bisa membesarkan alat vital, nggak bisa, Pak. Orang nggak ada yang meneliti ke sana. Cuma orang sugesti. Mohon maaf ya, Pak, saya sebutkan ini contoh aja ini. Alat vitalnya kalau udah dipegang sama Mama Maerot itu kayak udah membesar katanya. Padahal kalau disentingin sama aja katanya. Tapi kok merasa itu sugesti, Pak. Hati-hati, Pak. Contohnya itu, Pak Ustaz. Iya, pokoknya jangan susah-susah ambil contoh itu. Yang gampang aja. Sugesti itu, Pak. Gua kalau nggak makan nasi uduk, kalau pagi puyeng, ada yang begitu. Termasuk rokok, Pak. Ada sugesti itu. Semua rokok itu sama, Pak. Mau Sampurna Amail, mau Gudang Garam, mau sama semuanya. Cuma sugesti kita yang berkata, Pak. Nah itu ya. Itu yang pertama tadi ya. Saya sedang mensugesti Bapak Ibu sekalian bahwa oh iya, ayat kursi itu isinya kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Saya nggak perlu takut. Oke. Yang kedua, kita lihat asbabun nuzulnya, Pak. Ayat kursi ini diturunkan pada bulan Muharram saat Rasulullah hijrah, Pak. Jadi ketika Rasulullah hijrah itu, Pak, seluruh umat Islam yang ikut hijrah dengan Rasul dalam ketakutan, Pak. Loh, kok Rasulullah takut? Iya, kalau Rasulullah bukan takut sama orang kafir. Rasulullah takut orang kafir membunuhi umatnya. Yang pada waktu itu umat Rasulullah dalam keadaan lemah, Pak. Loh, kenapa bisa lemah, Pak Ustaz? 3 bulan di embargo pasar, Pak, nggak boleh belanja. Pasar tuh diembargo, orang yang punya uang nggak bisa belanja di pasar karena oleh orang kafir diembargo, Pak. Sumur-sumur semuanya dijaga sama orang kafir. Sehingga kata Rasulullah, ini bukan tempat yang kondusif buat kita. Ayo kita hijrah dulu ke Madinah, kita susun kekuatan. Dalam keadaan takut, Pak, Rasulullah hijrah ke Madinah itu. Yang berani cuma 1 orang, Pak. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Betul, Pak. Umar, besok kita hijrah. Kau duluan aja ya Rasulullah, aku belakangan aja. Diajak lagi sama Abu Bakar. Umar, kita besok hijrah. Kamu duluan aja, saya belakangan. Umar memang beda, Pak, sama yang lain, Pak. Bahkan Umar pagi-pagi jam 10 naik ke sebuah tempat yang tinggi, teriak dia, "Wahai orang kafir, besok saya mau hijrah. Siapa yang berani menghalangi saya silakan. Paling-paling anaknya jadi yatim katanya. Istrinya jadi janda katanya. Silakan." Umar begitu, Pak. Kalau Umar beda. Nah, ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam keadaan takut, Pak, turun ayat ini, Pak. Suruh baca ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suruh baca ayat ini supaya berani, supaya punya kekuatan, Pak. Makanya diturunkan ayat ini, Pak. Asbabun nuzulnya. Yang kedua, ayat kursi ini dikawal oleh 70.000 malaikat ketika turun, Pak. Jadi ketika diturunkan ayat kursi ini, Pak, khusus, bukan Al-Baqarah ya, ayat kursinya saja 255 dikawal oleh para malaikat. Langit bumi bergemuruh hingga di kalangan setan, di kalangan jin bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Apa ini gempa bumi? Bukan gempa bumi. Kalau lihat itu cahaya, ada 70.000 malaikat mengawal ayat kursi turun. Dahsyat, Pak. Ayat kursi turun dikawal oleh 70.000 malaikat. Beda, Pak. Beda dengan ayat yang lain. Makanya kita membaca ayat ini, kalau orang Jawa bilang jadi jimat. Tahu jimat, Pak?
jadi jimat kalau ada apa. Nanti saya cerita bagaimana keajaiban ayat kursi. Ya, udah paham ya asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turun ayat. Kalau sebab-sebab turunnya hadis apa? Asbabul wurud. Ya, turunnya hadis diucapkan Rasulullah itu asbabul wurud. Sebabnya apa Rasul mengucapkan itu? Kalau asbabun nuzul adalah sebab-sebabnya turun ayat. Satu lagi supaya lebih yakin kita ya. Abu Hurairah itu pernah diajari ayat kursi oleh setan, Pak. Satu ketika Abu Hurairah itu dipanggil Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, ini kira-kira 3 hari lagi mau Idul Fitri. Logistik zakat fitrah itu penuh, Pak. Wahai Abu Hurairah, malam ini kau jaga logistik. Logistik apa ya Rasulullah? Logistik zakat fitrah. Itu ada beras, ada gandum, ada macam-macam dijaga supaya nggak dicuri orang. Siap ya Rasulullah? Jaga, Pak. Tepat jam 2 pagi, Pak, ada sesosok manusia mau mencuri, Pak. Ditangkap sama Abu Hurairah. Nah, kamu mencuri ya? Iya. Kenapa kamu curi? Kasihan, anak-anak saya kelaparan. Oh, tolonglah kasih. Nah, dikasihlah sama Abu Hurairah, Pak. Pulang pergi sana, pergi, Pak. Siangnya Abu Hurairah tanya sama Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, ada kejadian apa semalam?" "Iya ya Rasulullah, ada yang mencuri. Kamu tangkap nggak?" "Nggak, saya tangkap karena dia lapar ya Rasulullah, keluarganya." "Oh gitu. Ya sudah. Nanti sore dia datang lagi." "Nah, datang lagi?" "Iya." "Benar Pak, malam yang kedua persis jam 2 datang lagi tuh orang mau nyuri lagi, ditangkap." "Nah, kamu lagi?" "Iya, anak-anakku lapar." "Enggak, kamu akan saya tangkap. Tolonglah, anak saya lapar. Bahkan salah satu ada yang sudah kejang-kejang mau mati." "Hah? Udah, ambilin lagi Pak. Lepas lagi." Besok siangnya Rasulullah tanya lagi, Abu Jar, Pak, Abu Hurairah, ada kejadian apa semalam?" "Iya ya Rasulullah, orang itu datang lagi." "Kenapa tidak kau tangkap?" "Kasihan ya Rasulullah, katanya anaknya ada yang mau modar, katanya Rasulullah, ada yang mati katanya anaknya." "Hah? Kamu dibohongi itu." "Iya kasihan, dia nangis ya Rasulullah." "Benar so." "Besok nanti malam dia datang lagi. Kau tangkap, jangan kau lepaskan dia." "Siap ya Rasulullah." "Kalau dia nangis jangan kau lepaskan," kata Rasulullah. Malam ketiga datang lagi, Pak. Seperti kemarin jam 2 dimindik-mindik mau ngambil, tangkap. "Nah, kali ini tidak akan saya terlepas kamu. Kali ini tidak akan saya lepas kamu. Kali ini kau tidak akan saya biarkan. Tolong anakku, istriku mau meninggal karena dia lapar." "Tidak, kau bohong." "Tidak." Lepas. Apa kata dia bilang, Pak? "Wahai Abu Hurairah, lepaskan saya." "Tidak." "Lepaskan saya." "Tidak," katanya. "Bagaimana kalau kamu akan saya ajarkan satu ilmu?" "Ilmu apa?" "Adalah ilmu saya ajarkan. Tapi lepas dulu tangan saya." Abu Hurairah ini, Pak, sahabat Nabi yang paling haus ilmu, Pak. Disogok sama ilmu, Pak. Nah, ya udah, lepas. Apa yang kamu kasih ilmu? Kau baca ayat kursi. Niscaya setan, jin, iblis akan takut kepadamu. Saat kau tidur, saat mau sholat, saat mau menghadapi kesulitan, baca itu, setan tidak akan mengganggu. Apa yang terjadi, Pak? Ini manusia pergi hilang. Besoknya ditanya lagi Rasulullah, "Gimana Abu Hurairah?" "Iya ya Rasulullah." "Kau tangkap enggak?" "Saya lepas ya Rasulullah." Tapi dia ngajarkan saya ilmu. "Ilmu apa?" "Saya sudah baca ayat kursi. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, itu yang kau jumpai bukan manusia, tapi setan. Dan dia telah berkata jujur padamu." Itu hal yang pertama, dia jujur. Dan yang terakhir, nggak pernah lagi jujur pada setiap manusia selain pada kamu. Oh, istimewa Abu Hurairah ini, Pak. Jadi setan aja, Pak, tahu kelemahannya, Pak. Baca ayat kursi, setan akan tahu. Nah, ini poin ketiga. Ini sebenarnya jadi sugesti, Pak. Jadi nanti setelah pertemuan ini kita tidak pernah lepas dari ayat kursi.
Habis sholat baca ayat kursi. Mau berangkat kemana-mana baca ayat kursi. Oke. Sebelum saya bicara sugesti ini Pak, saya mau cerita sedikit Pak. Tadi kan Rasulullah itu kan baca ayat kursi Pak, ya. Mata-mata orang kafir Pak, ya namanya Usama. Mata-mata orang kafir itu Pak, setelah dia masuk Islam, dia cerita sama Rasulullah Pak. Dia mata-mata. Jadi kalau ketika Rasulullah mau hijrah, dia yang mata-matain Pak. Rasulullah hijrah bagaimana? Dia lapor sama bosnya. Ya biasa bosnya Pak. Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Gosok dan sebagainya lah tuh, ya kan? Abu tuh ya bosnya. Apa laporannya Pak? Dia cerita setelah masuk Islam Pak. Wahai Muhammad, ketika kau hijrah, aku seperti melihat sesuatu yang ada di atas kepalamu yang menyeramkan. Aku tidak berani cerita. Apa itu? Aku cuma berjalan tidak. Kau berjalan seperti orang yang ribuan orang. Setelah masuk Islam dia cerita. Nah ada cerita lagi Pak. Ada seorang mahasiswi Pak dapat beasiswa sekolah ke Kanada, Amerika. Ya, dapat beasiswa sekolah ke Kanada, Amerika. Dia wanita pakai jilbab Pak. Suatu ketika dia sedang kuliah, pulangnya agak malam Pak, kira-kira jam 9, jam 10 gitu. Karena selesai kuliah ada kajian di kampusnya, maka dia ikut. Dia pulang agak malam Pak, udah nggak ada kendaraan, iya kan? Maka dia melewati tempat-tempat yang dianggap berbahaya Pak. Di Kanada itu masih banyak orang-orang hitam bertato Pak, mabok-mabok kalau malam. Kalau ada perempuan lewat, perkosa. Dia melewati itu Pak, melewati orang-orang yang mabok-mabok itu, orang-orang negro-negro itu Pak. Tapi mereka tidak mengganggu Pak. Lewat aja tuh perempuan, lewat aja Pak, sampai pulang ke rumahnya. 15 menit setelah dia lewat, ada perempuan lewat diperkosa Pak. Diperkosa. Dia kaget Pak. Kenapa tadi waktu saya lewat nggak diganggu? Tapi ada perempuan 15 menit di belakang saya diganggu. Kenapa ya? Ditanya sama polisi. Si penjahatnya tanya, kenapa kamu ketika perempuan ini lewat kamu tidak ganggu? Tapi di belakangnya kamu ganggu. Apa kata negro-negro itu Pak? Kata negro itu, saya seperti melihat dua laki-laki gagah di belakangnya. Saya seperti melihat dua laki-laki gagah di belakangnya. Saya ulang sekali lagi Pak. Negro-negro itu bilang saya seperti melihat dua laki-laki gagah di belakangnya. Saya tanya sama mahasiswa itu, kau menjimat apa yang kau baca? Begini Ustaz, ketika orang tua saya mengantar saya, melepas saya di Terminal 3, kan kalau mau keluar negeri Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pesen orang tua saya cuma satu, nah kau baik-baik di sana ya, kau kuliah di sana, kau baik-baik, jangan lupa banyak baca ayat kursi. Pesen orang tuanya. Saya mau tanya Ustaz, benar Pak Ustaz, ini saya baca nggak pernah berhenti karena pesan orang tua ini saya baca. Mau habis sholat saya baca, mau belajar saya baca, mau jalan kemana-mana saya baca, mau ngapa-ngapain saya baca itu ayat. Saya bilang sama mahasiswi itu, benar apa yang dipesankan oleh ayah ibumu. Ayat kursi itu diturunkan saat Rasulullah SAW dalam ketakutan. Jadi ayat kursi itu, jadi orang-orang hitam, orang-orang negro itu seperti melihat ada dua laki-laki kuat di belakang dia. Baca ayat kursi. Nah, etika membacanya penuh dengan keyakinan pertolongan Allah, merasa ada yang kurang kalau belum membacanya. Sugesti itu seperti itu Pak. Kalau habis sholat nih Pak ya, kita merasa apa yang belum saya baca ya, ayat kursi. Bacalah sambil jalan kalau ada yang kurang. Jadi sugesti itu adalah kalau kita nggak baca seperti ada yang kurang gitulah. Itu ayat kursi itu. Apa itu sugesti? Itu sugesti itu Pak. Sakit kepala kalau nggak minum
obat tertentu, kayaknya nggak enak, harus minum obat itu sugesti namanya. Ya, itu sugesti namanya. Nah, jadi saya waktu dulu pernah baca bukunya Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman apa ya? Jenderal Sudirman itu kan jenderal yang selalu gerilya ya. Suatu ketika Jenderal Sudirman itu dikepung Pak sama tentara Belanda di pagar betis gitu ya, di sebuah hutan di Purwokerto sana. Begitu orang-orang Belanda itu bertanya, mana Sudirman? Padahal Sudirman ada Pak di situ Pak, ditandu dia kan sakit tuberkulosa TBC, tapi suruh istirahat nggak mau, dia maunya ikut berperang, akhirnya ditandu. Mana Sudirman? Belanda tidak melihat Pak, ada Sudirman di situ. Pak Dirman dalam bukunya Memori 70 tahun Pak Dirman berperang itu berkata, aku tidak pernah lepas membaca ayat kursi. Jenderal Sudirman tidak pernah lepas membaca ayat kursi. Dahsyat. Masih banyak lagi cerita Pak. Kiai Haji Hasan Basri, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, itu mertuanya Bapak Fahmi Idris, orang awam, ya kan? Bapak Kiai Haji Hasan Basri waktu muda itu pernah cerita di dalam bukunya. Suatu ketika aku mau berdakwah, kata Kiai Haji Hasan Basri, aku mau berdakwah ke kota dari kampungnya, bawa mobil Pak, mobil. Tiba-tiba di pinggir hutan itu mogok, berhenti mobilnya. Bukan berhenti karena mogok, karena bannya kempes. Wah, ban kempes ini di pinggir hutan lagi. Pinggir hutan Pak. Aduh, turunlah dia. Lihat, wah benar kempes. Dilihat, aduh, dongkrak ketinggalan di rumah karena belum lama dipinjam sama orang, belum dimasukin mobil. Ya sudahlah, dia sambil duduk di belakang setir sambil baca Allah la ilaha illallah, sambil baca. Apa yang terjadi Pak? Kiai Hasan Basri Pak, Kiai gak bakal bohong ngomongnya. Itu mobil seperti ada yang ngangkat Pak. Dia bilang seperti ada orang ngangkat, pakai apa? Pakai dongkrak. Kontan dia bilang bismillah, dia turun Pak. Dia turun, dia buka langsung masukin ban serep. Dia buka, dia masukin ban serep, dia kencengin lagi, seperti turun lagi gitu Pak. Siapa yang berbuat begitu? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baca apa Pak? Ayat kursi. Ya, makanya perlu punya sugesti Pak. Sugesti kita ini hari ini membaca ayat kursi tidak pakai sugesti. Allah la ilaha illallah, sambil nyender kadang Allah la ilaha illallah, nggak pakai sugesti Pak. Sugesti itu syaratnya 3. Yang pertama, membacanya dengan benar. Allah dengan benar membacanya Pak. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa pelan-pelan, dengan benar, pelan-pelan. Mana dalilnya Ustaz? Qara'tal Quran tadarruan wa khufyatan. Bacalah Quran itu dengan tadarru, benar-benar, pelan-pelan, wa khufyatan, perlahan-lahan. Allahu la ilaha illallah. Tidak boleh Allahu la ilaha illallah. Banyak di antara kita yang baca sekarang Allahu la ilaha illallah. Bacanya tidak dengan kesungguhan, bacanya dengan apa? Dengan sesuatu yang diucapkan seperti mengucapkan biasa saja. Yang kedua, upayakan mengerti maknanya. Nanti kita bahas tadabburnya, maknanya. Pendek aja kan itu kan? Pendek saja. Mengerti maknanya sehingga meresap dalam hati, timbul sugesti, keyakinan. Nah ya, sugesti. Yang ketiga, nah ini penting Pak. Yang ketiga, kita merasa butuh dengan ayat kursi itu. Kalau nggak baca ada sesuatu yang kurang. Habis sholat 5 waktu nih,
Habis baca istighfar, habis bisa la ilaha illallah, habis baca atas salam, ada yang kurang baca apa nih? Ayat kursi. Kalau imamnya nggak baca ayat kursi, upayakan kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Terus mau keluar rumah ayat kursi. Bahkan Imam Malik berpesan kalau mau makan, hidangan sudah tersedia, jangan lupa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita melihat orang sakit, kita sedang sakit, sedang apa saja, baca itu. Ini hari ini kita bedah, Pak. Selama ini mungkin nggak tahu apa ayat kursi biasa aja. Enggak, Pak, itu ayat yang luar biasa. Jadi harus ada sugesti, Pak. Ada yang tanya, Ustaz, boleh nggak saya ngamalin ayat kursi? Saya baca yang banyak. Boleh, silahkan. Kalau sekali aja saya baca, tapi sungguh-sungguh saya bacanya, sangat boleh juga. Berapa kali saja baca. Yang penting ada sugesti. Sugesti itu kalau kita keluar rumah nggak baca, ada yang kurang. Apa yang belum saya baca ya? Ada yang kurang. Sugesti. Pertanyaannya adalah, kenapa kok ayat kursi yang saya baca nggak ada ngefek, Pak? Atau ngefek? Tidak berpengaruh. Kenapa ya? Saya udah baca ayat kursi, Pak, tapi ketakutan, resah, gelisah masih. Kenapa? Syirik. Satu sisi kita baca ayat kursi, sisi lain kita percaya sama dukun. Ya? Satu sisi kita percaya ayat kursi, anak-anak muda sekarang baca ayat kursi hafal, tapi dia masih percaya sama zodiak, bintang-bintang, Leo, Virgo, Aquarius, Capricorn, apalagi itu? Aries. Zaman dulu di majalah Hai, majalah Femina, majalah Gadis, majalah apalagi dulu tuh, masih ada di halaman berapa itu ya kan? Masih percaya yang seperti itu. Ayat kursi dia baca, dia masih percaya ziarah ke makam Mbah Priuk. Saya lahir di Priuk, Pak. Lahir di Priuk saya. Saya anak Priuk, Pak. Saya tahu itu kuburan palsu, Pak. Saya lahir di Priuk, Pak. Saya besar di Priuk. Sekolah saya di Priuk. Dulu nggak ada, kenapa kok sekarang ada? Itu masalahnya kan. Sekarang banyak orang mau kemana, Bu? Mau ziarah kemana? Ke makam Mbah Priuk. Ya Allah, palsu, Pak. Kan sudah banyak yang mengatakan di YouTube itu kuburan nggak ada siapa-siapanya, palsu. Saya lama di situ, Pak, puluhan tahun. Saya orang Priuk. Bapak saya kepala buruh dulu di Tanjung Priuk. Saya anak Priuk, gitu, lahir di sana. Satu sisi kita percaya sama ayat kursi, sisi lain masih berziarah ke sana. Manalah punya tajam tuh ayat kursi, manalah ngefek. Hati-hati. Ada yang tanya kemarin, Ustaz, hukumnya apa ziarah? Sunnah. Hukumnya sunnah. Asal kita ziarah itu mendoakan orang yang kita kunjungi, atau mendoakan. Yang kedua, berusaha menauladani. Misal kita mau ziarah ke makam Wali Songo, niat kedua, Pak. Yang pertama, kita mendoakan mudah-mudahan saya seperti dia, mulia, ya kan, dimuliakan orang. Yang kedua, saya pengen tahu kehidupannya, itu, Pak. Tapi kalau kalimatnya begini nih, ini sering kali ya, Pak. Pok, mau kemana ini, Pok? Mau ziarah, Pak Ustadz, gitu kan? Wah, hebat ziarah. Iya, Pak Ustadz, saya punya niat. Saya mau minta doa, minta berkah sama wali ini, wali itu. Itu haram. Hati-hati, Pak. Ziarah itu, Pak, antara sunnah dan haram. Saya mau minta ini, Pak Ustadz, mau hajatan, Pak Ustadz. Mau hajatan. Orang tua lagi sakit, mau minta berkahnya, itu haram. Syirik hukumnya. Ziarah itu cuma dua, Pak. Yang pertama, kita mendoakannya. Yang kedua, kita mentauladaninya dan mengingat kematian. Nggak ada lagi selain itu. Nggak ada lagi selain itu. Tapi kalau tambahin satu lagi, saya mau minta berkahnya Sunan Kudus. Saya mau minta berkahnya Maulana, nggak boleh. Kenapa? Jangan kau meminta kepada makhluk yang sudah meninggal, sudah mati. Nggak boleh. Siapapun dia, yang ada adalah dia butuh doa kita. Ya, jadi syirik, hati-hati, Pak, syirik. Ya, satu percaya sama
Kita ya baca ayat kursi tapi masih syirik, nggak bisa. Ya, oke. Tadabbur ayat kursi sekarang, Pak. Nah ini penting, Pak. Tadabbur ayat kursi. Yang pertama, ayat kursi itu ada kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita ada masalah besar, Pak, kecil masalah itu, Allah. Itu yang pertama kali kita yakini kalau kita baca ayat kursi. Ada masalah besar, Allah yang maha besar. Kita ada masalah yang sangat sulit, Allah yang memudahkan. Itu harus diyakini dulu yang pertama. Jadi kita baca ayat kursi itu betul-betul diyakini, ada sugesti. Itu yang pertama. Yang kedua, la ta'khudus sinatu wala naum. Allah tidak tidur. Kalau kita dalam keadaan berkendaraan, Pak, baca ayat kursi, kita yakini la ta'khudus sinatu wala naum. Allah tidak tidur. Allah memperhatikan saya. Kita naruh kendaraan di dalam tempat, kendaraan dalam tempat. Kendaraan ini hilang apa enggak ya? Hilang apa enggak ya? Katakan Allahu la ilaha illallah. Ada kalimat la ta'khudus sinatu wala naum. Allah maha menjaga. Ada anak kita jalan, Pak. Anak mau mana? Mau sekolah. Sekolahnya jauh, Bandung, rumahnya di Jakarta. La ta'khudus sinatu wala naum. Anak kita yang jaga Allah. Kita orang tuanya baca ayat kursi, Pak. Ada kalimat itu, Pak. La ta'khudus sinatu wala naum. Engkau tidak tidur ya Allah. Orang Jawa bilang Gusti Pangeran boten sare. Itu kalimat udah biasa diucap orang Jawa, Pak. Boten sare. Tidak tidur. La ta'khudus sinatu wala naum. Yakini itu, Pak. Yang ketiga, milik Allah semuanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semuanya. Enggak ada manusia memiliki, Pak. Milik Allah. Kalau kita lagi susah, Pak, kita lagi punya hutang, banyak baca ayat kursi, Pak. Ada kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah. Hati-hati, Pak. Sehebat-hebatnya Mulyono ini berkuasa, ada ujungnya. Ada ujungnya. Ada presiden yang gak banyak tingkah aja, Pak. Sesudah selesai jadi presiden, Pak, dilupakan orang, Pak. Anaknya mau naik susah banget. Ini lagi banyak tingkah, Pak. Entah apa yang dilakukan orang nanti, Pak. Tingkat ekonomi kita turun 9%, Pak. Zaman PSBY masih bagus, naik 5%. Ini turun 9%. Utang kita hari ini, Pak, 9.000 triliun utang kita. PSBY cuma 535 triliun meninggalkan utang. Beliau itu 9.000 triliun. Tinggi, Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah. Semuanya milik Allah. Yang keempat, tidak ada orang yang memberi, tidak ada yang maha memberi selain Allah. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Kalau kita takut, Pak. Kemarin ada orang datang ke rumah saya, konsultasi sedikit dengan saya. Ustaz, saya mau ditipu, saya mau dihipnotis, saya mau katakan baca ayat kursi. Kenapa? Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Kalau enggak izin Allah, Pak, enggak akan ada. Kita mau dijahatin orang, Pak, kalau nggak ada izin Allah nggak akan. Kita mau dibunuh orang, kalau nggak ada izin Allah tidak akan. Ayat kursi dibaca. Di dalamnya ada kalimat man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Yang kelima, Allah Maha mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui. Udah nggak usah takut, Pak. Allah tahu, Pak, apa yang dilakukan. 6. Allah sumber ilmu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah sumber ilmu. Allah mengetahui segalanya. Dahsyat, Pak, ayat kursi itu. Makanya ayat kursi diambil sama Allah dari Al-Baqarah yang banyak itu, cuma satu ayat 255 diambil, dikawal oleh berapa tadi? 70.000 malaikat turunnya dikawal, Pak, khusus untuk ngawal Rasulullah saat hijrah. Saat hijrah dikawal dengan ayat kursi itu, Pak. Dahsyat, Pak. Kalau baca sejarahnya, saya punya bukunya tebal, dahsyat, Pak. Ini baru sedikit saya ceritakan.
Ayat kursi. Banyak sahabat-sahabat itu ketika perang Uhud baca ayat kursi semuanya. Hamzah itu meninggal dalam keadaan baca ayat kursi. Nomor 7, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah itu maha luas kuasa Allah itu. Dahsyat. Yang ke-8 yang terakhir, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah maha perkasa. 8 butir itu Pak, kalau diyakini Pak, kita amalkan Pak, maka lihat kejadiannya, apa yang terjadi dalam diri kita. Kita ini sekarang, mohon maaf, semua kita sudah hafal, tapi kemarin kita belum tahu ilmunya, betul? Asbabun nuzulnya apa, iya kan? Belum tahu. Manfaatnya apa, belum tahu. Tapi kata Rasulullah, ada 3 waktu paling mustajab. Wah, dari semua waktu ada 3 waktu paling mustajab. Yang pertama, membaca ayat kursi pagi dan petang. Kata Rasulullah dalam hadisnya, idza qara'taha ghudwatan ajrita minna hatta tumsi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka dia akan dilindungi sampai petang. Kalau baca pagi-pagi, Pak, kata Rasulullah, akan dilindungi Allah sampai petang. Kalau dia baca petang, sore, maka dilindungi Allah sampai pagi. Maka jangan putus baca ayat kursi Pak, terus. Nah, hadis yang pertama. Yang kedua, hadisnya man qara'atahul kursi fi duburihi kulli shalah maktubah. Kata siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga. Andai kita wafat Pak, antara dubur dan asar kita wafat, nggak ada yang menghalanginya masuk surga. Nggak ada yang menghalanginya. Ya, surga insya Allah. Apalagi kita sudah muncul ya Allah. Usia kita ini kalau udah melebihi usianya Rasulullah. Rasulullah itu 63 tahun 4 bulan. Kalau di antara kita ada yang usianya 63 tahun, tinggal 4 bulan lagi Pak, kalau mau ikut Rasulullah. Kalau ada di antara kita yang usianya 63 tahun 3 bulan, tinggal sebulan lagi Pak. Kalau ada di antara kita yang usianya 63 tahun 4 bulan, kurang sehari, besok. Kalau ada di antara kita yang melebihi Rasulullah, hati-hati itu Pak, udah melebihi Rasulullah, hati-hati. Ya, bacalah banyak ayat kursi Pak. Ya. Terakhir kata Rasulullah, baca sebelum tidur. Ada 3 hadisnya Pak. Sebelum tidur ada 3 hadis. Yang pertama, ketika kita berdiri nih Pak, berdiri di apa? Di tempat tidur, maka ucapkanlah ayat kursi. Biasanya di tempat tidur itu ada sapu ya, sapu lidi ya, sambil baca ayat kursi. Kalau Rasulullah pakai tangan gitu, sambil bersihin baca ayat kursi. Hadis yang pertama. Maka bacalah ayat kursi sambil membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur. 1, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kata Rasulullah, bentangkan tanganmu. Bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiupkan. Terus usapkan ke seluruh tubuhmu. Usapkan tubuhmu. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ketika kau berbaring, segeralah baca ayat kursi sebelum ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 3 hadisnya Pak. Kalau mau pilih yang mana silakan. Mau pilih yang pertama, dalam keadaan belum ngantuk, biasanya enak aja baca-baca bersih-bersih, Allahu la ilaha bersih-bersih. Boleh, hadisnya ada. Yang kedua, tangan begini Pak, nama belum ngantuk Pak. Kalau udah ngantuk boro-boro Pak, ya kan? Tidur sambil baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai baru tidur. 3 itu hadisnya sahih Pak, insyaallah. Jadi nggak usah ambil repot, ambil pokoknya itu semua sahih, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan ada sekitar 5 menit, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Dengan materi kita ini hari ini. Assalamualaikum. Ya, enggak Pak, silakan. Tanya Pak, saya mau pulang oleh Pak Alhamdulillah, dan di Bandung pernah kita lakukan koleksi. Pertanyaannya, apakah itu boleh? Karena selama ini kalau memang kita nggak suka namanya Jokowi, nggak usah pakai Mulyono lah, Pak, nggak usah diundur. Jokowi, mengapa di masjid tidak usah? Kita terapkan. Kami terapkan waktu itu ada masjid kita kecil sekali, kita nggak punya uang, tapi
Saya lihat banyak orang kaya di mana. Kita setiap maghrib sampai isya kita bersama-sama bersekutu sampai isya azan. Itulah kita lakukan 3 sampai 3 hari Pak. Contoh berdiri dan aja ngasih. Alhamdulillah begitu deh. Dahsyat ya. Mengapa tidak lakukan sekolektif bisa di istiqlal atau di mana gitu yang mengalami masalah seperti misalnya di mana itu menterinya mau ikut lah gitu ya. Kita doakan aja. Mungkin dia tanya itu pengumumannya pakai teks itu, maaf saya salah gitu. Terima kasih. Iya Pak, ayat kursi sekali lagi bisa menggerakkan. Ya ayatnya udah jelas kan, Allah itu maha menggerakkan, Allah maha berkuasa. Baca ayat kursi. Kalau ada masalah di keluarga, kabarkan kepada istri, ayo baca ayat kursi. Anak-anak baca, sama-sama baca ayat kursi. Semoga punya solusi, gitu. Tadi Bapak udah cerita, sebuah masjid yang mau membangun, cari rezeki, cari penyumbang sulit, baca ayat kursi. Bersama-sama silakan. Yakin yang paling penting adalah ustadznya harus ajari jamaahnya. Baca ayat kursinya harus dengan sugesti, dengan keyakinan. Sugesti itu macam-macam Pak. Ada orang yang merasa takut disugesti. Benar-benar Pak. Sugesti itu begini kira-kira Pak. Kita minta tolong sama seseorang, ya. Mintanya begini nih, tolong Pak, saya betul-betul lagi susah Pak. Begitu sugesti itu Pak. Tolong Pak, tolong banget Pak. Nanti saya bayar Pak, tolong Pak. Kayak gitu, itu sugesti Pak. Ya, jangan sampai kita membacanya hanya dengan sepintas lalu aja. Allah. Sebab banyak sebenarnya nggak ada ruhnya, kata Rasulullah. Ya, jadi betul tuh pengalaman itu. Saya pun pernah melakukan itu Pak. Dulu ketika saya mau pingin sekolah Pak, susah amat di sekolah gitu ya. Nggak ada beasiswa gitu kan. Saya baca itu Pak, betul itu saya baca. Ternyata betul ada beasiswa datang. Bacalah itu, tapi dengan sugesti, dengan keyakinan. Begitu Pak ya? Keyakinan. Ada lagi Pak? Mengapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita negeri ini tidak sedang baik-baik saja, Ustaz, kalau kita bicara iman. Jadi dalam harmoni pemimpin kan di Islam sudah jelas. Adil, fakir, nasidik, dan kita kan baik katakan Allahumma arinal haqqa haqqa wa sunnatihah wa arinal batila batila. Di dalam memilih pemimpin jangan mengatakan suku dan lain sebagainya. Imannya sukunya siapa pun boleh. Kita kalau yang ada salah katakan salah. Jangan kira-kira gitu. Iya. Al-haqqu bil batil wa la taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Hak yang batil tidak akan bersatu. Tetapi bagaimanapun ada hal-hal kesalahan yang memang seorang dai, seorang ulama mesti menyampaikannya sama jamaah. Seperti saya katakan tadi, menerima tamu hal yang luar biasa. Harus itu dikasih apresiasi. Kita sudah menerima tamu, sudah menghormati tamu, tapi kita tidak boleh gulu, berlebihan itu yang boleh. Beribadah saja kalau gulu, berlebihan haram hukumnya, ya kan? Nah, tentang pemilih pemimpin betul tadi sudah diagaris kata Rasulullah. Sidik orang yang benar, fatorah orang yang cerdas, tabligh orang yang nggak pernah berbohong, disampaikan aja seadanya, sampaikan seadanya, ya kan, dan seterusnya. Namun untuk melihat itu orang sangat sulit Pak, ya kan. Makanya kita umat Islam sebetulnya 5 waktu belajar Pak. Belajar 5 waktu nih Pak. Ini memilih pemimpin ini kan sama seperti memilih imam sholat ini. Yang pertama, absosuhum sinna, orang yang paling fasih kepilih. Fasih itu patonan Pak, fasih. Jangan ada orang yang mohon maaf ya, yang ompong nih jadi imam, jangan Pak. Orang ompong jadi imam susah baca Shiratal Mustaqim Pak. Apalagi ompongnya depan. Harusnya kan Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim susah ngomong Pak. Ompong depan. Ompongnya 5 lagi Pak, ya kan? Bukan Shiratal Pak, Shiratal Pak ini. Lu mundi ninggir. Absosuhum sinna. Yang kedua, khuluquhum sinna. Orang yang paling baik akhlaknya. Cari nih imam yang paling baik akhlaknya. Mana di antara kita yang paling baik akhlaknya? Bukan akhlak diri sendiri saja, akhlak keluarganya. Enggak, istrinya nggak pakai jilbab, jangan jadi imam. Istri nggak pakai jilbab, jangan. Kau dakwahi dulu istrimu jadi imam baru. Khulu. Naik sepeda nggak pakai celana sering pakai celana pendek.
Imam kayak apa jangan. Masih suka dangdutan jangan jadi imam dia Pak. Khuluquhum sinnan. Ya. Kalau masih nyanyi ya boleh. Dangdutan udah jangan. Nah, di YouTube itu ada penyanyi dangdut menjadi imam. Luar biasa kalian. Masih suka joget. Khuluquhum sinnan. Yang ketiga, a'lamuhum sinnan. Yang paling tinggi ilmunya. Nah, tinggi mana ilmu yang paling tinggi nih? Ya, kalau ada dua orang sama-sama fasih, cari itu yang paling tinggi ilmunya. Ilmu apa? Ilmu agama tentu saja. Yang keempat, baru umurnya Pak, awaluhum hijratan. Siapa yang paling tua? Jadi umur itu di urutan yang keempat Pak. Kalau kita kan paling tua jadi imam yang paling tua. Ya tua doang buat apa Pak? Tua kan umur ya kan? Jangan paling tua. Kalau ada anak muda, imam suaranya bagus, akhlaknya bagus, asal jadi imam. Kalau kita kan tradisi kita yang paling tua ya nggak ada. Padahal di usul fikih itu adanya paling nomor 4. Awaluhum hijratan, orang yang paling tua. Ditambahin sama Imam Malik. Imam Malik aja Pak. Zaudatun sinna, yang paling banyak istri. Imam Malik, Imam Syafi'i enggak, Imam Hambali juga enggak. Imam Malik tambahin yang paling banyak istrinya. Mana yang paling istrinya? Ada 2 imam, bagus suaranya, akhlak sama-sama, cakepnya sama, ilmunya sama. Istri berapa? 1. Ya 1 ini 2 alur. Imam Malik Pak. Imam yang 3 enggak. Ya, enggak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini ya. Insya Allah bulan depan kita akan bahas kajian yang lain ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Allah memberikan kita semua apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa pesan saya Pak. Pesan saya jangan lupa rutinkan baca ayat kursi Pak dalam situasi seperti apapun kecuali di toilet. Jangan baca. Di luar itu sedang apa, sedang pakai sepatu, sedang olahraga, sedang apa saja, rutinkan baca ayat kursi. Tadi sudah tahu betapa agungnya dan bagaimana dia dikawal oleh berapa? 70.000 malaikat turunnya. Anak-anak kecil juga apa? Nah, anak-anak kita nih hafal apa nggak deh ayat kursi? Apa? Dahsyat. Baca setiap hari ya. Baca setiap hari sampai tua nanti, sampai dewasa nanti. Ya, wallahul muwaffiq. Burung pipit terbang ke warung kiri. Karena waktunya sempit, saya mohon diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.